ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita di kajian tadabbur ya, tafsir, pembacaan kitab tafsir dan kitab Sunan Abi Daud beserta syarah daripada Aqidatul Awam ya. Aqidatul Awam yaitu yang berjudul Nurul Zalam ya, cahaya kegelapan. Dan insyaallah nanti majelis baru kita melalui Facebook Pak ya, majelis bareng terus setiap hari Sabtu minggu keempat setelah maghrib ada majelis Sahih Muslim ya, insyaallah. Nah gitu. Baik, kita lihat lanjutkan di ayat berikutnya. Mana kemarin tar? 153 di alinea berapa tar? Hah? Ada ya. Kita ulang lah ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan Allah ya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ketika berbicara tentang ayat ini ya, Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Amarallahu ta'ala al-mu'minin bil isti'anati ala umurihim ad-diniyati wad-dunyawiyah. Lihat, itu poinnya itu ya, poin penting. Allah memerintah orang yang beriman, meminta pertolongan ya, memerintahkan orang-orang yang beriman dengan meminta pertolongan atas urusan-urusan mereka yang bersifat agama dan dunia. Ya. Jadi semua urusan, bukan hanya urusan dunia tapi urusan agama.
bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Jadi ini dua kunci ya. Dua kunci yang Allah ingatkan kita sebagai hambanya, mintalah pertolongan untuk mendapatkan bantuan Allah dengan apa? Sabar dan salat. Sabar. Nah, bukan si Sobar ya kan? Ada Sobaruddin kan itu. Nah, tapi tak sabar misalnya. Gitu kan? Bis sabri was salah. Fasabru, apa itu sabar? Fasabru, maka adapun sabar itu huwa, dianya. Harus tahu dulu, jangan sabar tapi kita tak faham apa itu sabar. Jadi kita harus tahu dulu ma huwa sabar, apa itu sabar, ya kan? Nah, habsun nafsi wa kaffuha ala ma takrahu. Habsun nafsi, menahan jiwa ya. Wa kaffuha, dan menahannya juga ya. Jadi menahan jiwa atas sesuatu yang jiwa itu benci ya. Ala ma takrahu, atas apa yang jiwa itu membencinya. Yang dibenci oleh jiwa, tak suka jiwa itu sabar. Jadi artinya yang namanya sabar ini menahan kepahitan, nah, gitu, menahan rasa pahit. Nah, rasa pahit itu dirasakan olehnya, kemudian dia mengekang itu supaya tak muncul apa namanya, tidak muncul sikap tak terima. Itu sabar. Nah, beda sama ridha, ya kan? Makanya kadang-kadang Muhammad sabar dengan Muhammad ridha itu beda kan itu kan? Nah, kalau ridha itu kepahitan itu senang dia, ridha dia, terima dengan senang hati. Kalau sabar masih ditahan sedikit. Nah, gitu. Fahuwa thalathatu aqsam, maka sabar itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam jenis daripada kesabaran tersebut, ya. Sabruha ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Sabarnya jiwa atas ketaatan kepada Allah hatta tuaddiyaha, sehingga jiwa tadi menunaikan ketaatan itu. Jadi kalau orang tak sabar ya, kita kalau tak sabar menuntut ilmu, kadang-kadang di tengah jalan udah berhenti, putus semangat, melemah. Jadi orang yang sabar ketika dia mentaati perintah Allah, maka perintah itu akan terus ditunaikannya bila-bila masa pun. Nah, kata orang Melayu kan, kapan saja. Tapi kalau orang tak sabar, akan muncul lemahnya semangat, lalu dia meninggalkan ketaatan itu. Nah, itu dia. Wa an ma'siyatillah hatta tatrukaha, dan sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan itu maksiat. Nah, kalau orang tak sabar ya, kadang-kadang maksiat itu akhirnya terlanggar juga. Nah, itu dia, sabar. Nah, apalagi yang namanya sabar kan, harus banyak sabar gitu. Wa ala aqdarillahi al-mu'limati fala tatasakhatuha, dan sabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar ya, lalu tidaklah yang namanya jiwa itu murka akan takdir-takdir Allah tersebut. Nah, tak murka dia. Nah, itu namanya habs nafs, menahan jiwa. Nah, ini kata banyak ulama ya, bahagian kesabaran di mana seorang hamba itu wajib memiliki jenis kesabaran ini ya. Jadi kita itu kalau tak punya jenis kesabaran ini, maka berarti sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang sabar. Ini 3 ini wajib ada ini. Yang 3 nih. Sabar mentaati perintah Allah,
sabar meninggalkan larangan Allah dan sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi dalam kitab Minhajul Abidin kemarin yang sudah kita pelajari, cuma kita pending dulu ya. Kita mau mengkhatamkan kitab Nurul Dhalam ya biar selesai. Itu kan ada tanjakan ibadah. Di situ ada rintangan sehingga kalau tak sabar kita mundur kita. Nah, itu dia. Kemudian fasabru huwa al-ma'unatul 'azimatu 'ala kulli amrin. Nah, sabar itu, maka adapun sabar itu dianya ya adalah pertolongan yang besar atas setiap perkara. Sabar adalah pertolongan yang besar di atas setiap perkara. Kenapa orang yang sabar itu biasanya akan menghasilkan dua sifat? Apa dia? Seperti sifat, dua sifat. Pertama sifat yakin, ya kan? Yang kedua sifat istiqamah, yakin dan istiqamah. Itu akan muncul itu minimal. Kenapa orang sabar itu yakin? Yakin ya, dengan kesabaran pasti kemudahan akan datang. Lalu dia istiqamah di atas kesabaran tadi. Makanya disebutkan apa? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Nah, gitu. Baik ya. Kemudian mana dia? Fala sabila li ghairi sabir ay yudrika matlubah ya. Maka tidak ada jalan untuk selain orang yang sabar ya, tidak ada jalan bagi selain orang yang sabar itu meraih sesuatu yang diinginkannya. Jadi kalau orang itu tak sabar, maka dia sering tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan terhalang dari mendapatkan sesuatu itu. Apa contohnya? Ada orang kaya besar ya kan, miliaran warisnya. Ternyata warisnya dia sendiri, tunggal. Tak sabar dia, dibunuhnya orang itu tadi. Maka gara-gara dia tak sabar itu, dia terhalang dari mendapatkan waris tersebut. Nah, itu dia. Maka tak ada jalan bagi orang yang tidak sabar untuk meraih sesuatu yang diinginkannya. Khususan at-ta'ati asyaqqata al-mustamirrah. Terkhusus ketaatan-ketaatan yang berat, yang terus-menerus. Ketaatan berat yang terus-menerus silih berganti datang kepada hamba tersebut. Ketaatan-ketaatan yang menekan jiwa. Sehingga kalaulah tidak karena sabar dan iman, maka ini taat ini susah untuk dilakukan. Nah gitu. Fa innaha muftaqiratun ashaddal iftiqari ila tahammulis sabr. Maka sesungguhnya ketaatan-ketaatan yang berat tadi itu membutuhkan ashaddal iftiqar, dengan bersangatan kebutuhan kepada menanggung kesabaran, kepada membawa sifat kesabaran, membawa kesabaran. Butuh dia. Apa contohnya Tat? Ketaatan-ketaatan berat yang dia itu terus menerus dirasakan. Apa contohnya Tat? Kira-kira? Hah? Ya puasa ya kan, bangun malam misalnya kan, sebagian orang berat itu. Jual Ustaz Nafis ya kan, udah terbiasa dia istiqomah gitu. Dan banyak lagi, zuhud, apa lagi?
qana'ah, ya kan? Watajarru'il mararati asyaqah, butuh kepada menahan al-mararah, kepahitan asyaqah yang sukar. Nah, itu butuh betul kepada itu. Fa idza lazama sahibuha as-sabra faza bin najah. Jadi kalau yang si sahib ini tadi nih, yang menanggung ketaatan yang berat tadi, ya, apabila dia senantiasa menyertai, ya, si sahibnya tadi itu, ya, orang yang taat dengan ketaatan yang berat yang terus menerus yang dia rasakan tadi, dia melazimkan akan kesabaran, faza bin najah, maka dia sukses, beruntung dengan kesuksesan. Nah, itu dia. Wa in raddahu al-makruhu wal masyaqqatu 'anis sabri wal mulazamati 'alaiha lam yudrik syai'a. Kalaulah wa in raddahu, jika mencegah akan seseorang, si sahib tadi, ya, apa al-makruhu, sesuatu yang tak disukai, wal masyaqqatu, perkara yang sulit, mencegahnya, anis sabri, dari sabar, gara-gara itu tak sabar lagi dia. Nah gitu. Capek bangun malam, ya kan? Mata cekung, ya kan? Badan kurus. Tak usah lagi. Tak sabar dia. Ya kan? Tak sabar dia. Dan dia itu yang tak disukai tadi, perkara yang menyulitkan itu, mencegahnya dari sabar, wal mulazamati 'alaiha, dan menetapi kesabaran, ya, lam yudrik syai'a, ia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Nah, itulah, nggak dapat apa-apa dia. Makanya kita, apa yang kita minta dalam doa kita itu, Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus apa lagi? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu dia. Jadi kita minta terus itu, ya. Termasuk istiqomah dalam majelis ilmu. Sesuai dengan namanya, majelis istiqomah, gitu kan. Nah, oke, ya. Kita cukupkan di sini. Sabar itu ada batasnya? Enggak ada. Tak ada. Sebagaimana Allah itu tidak memberikan batas pahala sabar, sebegitulah sabar itu tak ada batas. Nah, itu dia. Kalau dia ada batas, maka pahalanya berbatas. Berarti kapan yang sabar itu ada batasnya? Enggak ada. Sabar itu tak ada batas, gitu. Nah, itu dia. Kemudian sabar yang ketiga tadi sama ada dengan ridho? Enggak, tetap menahan. Sabar terhadap takdir-takdir Allah. Sehingga dia tidak meluapkan itu dalam bentuk emosi. Tapi hatinya tuh masih menahan sesuatu yang berat. Itu sabar. Kalau ridho enggak, plong. Apalagi dah makom syukur. Kalau syukur apa dia? Dia berterima kasih kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau yang sabar yang ketiga tadi bisa enggak dialihkan ke ridho ini? Enggak, belum. Dia perlu latihan lagi. Latihan sampai ridho. Sampai ridho. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kita perlu riyadhah, ya kan? Riyadhah batiniyah, riyadhah batin. Nah, itu dia, Pak. Payah teori, prakteknya itu payah. Teori gampang, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian kita lihat lanjutan dari bahasan kita di kitab Sunan Abi Daud, ya. Di
halaman berapa Tad? Hadis yang ke 22. Hadis yang ke 22. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad Abul Hasan ya, Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan ya Al-Basri. Ini tabaqah ke-10, orangnya thiqatun hafizun, thiqah lagi hafiz ya, sudah thiqah hafiz. Qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad, Abdul Wahid ibnu Ziyad tabaqah ke-8, thiqatun, thiqatun. Walaupun nanti katanya fi hadithihi anil a'mashi maqal, hadis yang beliau riwayatkan dari Al-A'mash itu ada sedikit perbincangan ulama ya. Tapi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, Al-Jami' As-Sahih beliau, di nomor hadis 216. Silakan dicek nanti ya. Tabaqah ke-8 Abu Bishr ya, nama beliau apa kunyah beliau. Qala haddatsana Al-A'mash, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, tabaqah ke-5, thiqatun hafizun, thiqah lagi hafiz. An Zaid bin Wahab, dari Zaid bin Wahab, ini tabaqah ke 2 ya. Zaid bin Wahab ini tabaqah kedua, thiqatun hafizun mukhadram. Itu dia. An Abdurrahman bin Hasanah, ini sahabi nih, sahabat. Qala, beliau berkata, intalaqtu ana wa Amr ibn al-As ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pernah berangkat pergi bersama Amr. Telah pergi saya bersama Amr ibn al-As menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kharaja wa ma'ahu daraqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Ketika beliau keluar, bersama beliau ada tameng. Tameng, apa tameng? Tameng ya kan? Lai mengerti tak? Tameng. Lai kan? Thumma istatara biha, kemudian Nabi menutup diri dengan tameng tersebut. Menutup diri dengan tameng tersebut. Thumma bala, kemudian Rasul kencing. Buang air kecil beliau. Faqulna, kemudian kami berkata, maksudnya sesama beliau, siapa tadi? Nama sahabatnya tadi? Abdurrahman ibn Hasanah bersama Amr bin As. Unzuru ilaih, coba tengok tuh kepada Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Yabul kama tabulul mar'ah, dia kencing seperti kencingnya wanita. Ini jangan kita persepsikan terlebih dahulu, wah ini ejekan. Nanti akan ada penjelasannya ya. Unzuru ilaihi yabulu kama tabulul mar'ah. Coba lihat itu Rasul. Dia kencing seperti kencingnya perempuan. Apa tuh? Duduk. Nabi kencing duduk.
walaupun Nabi pernah kencing berdiri. Fasami'a dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan tersebut. Faqala, lalu Rasul berkata, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israil? Tidakkah kalian tahu apa yang telah mendapatkan sahibu bani Israil, seorang sahib bani Israil, seorang bangsa suku bani Israil. Kanu, adalah mereka, idza asabahumul baul, bila menimpai mereka al-baul, air kencing, qata'u, mereka memotong ma asabahu, apa yang menimpanya, al-baulu minhum, kencing tersebut dari mereka. Fanahahum, lalu laki-laki ini mencegah itu. Tak usahlah dilakukan itu, kata yang sahib tadi itu. Tak usah. Ngapain pula dipotong-potong? Gara-gara itu fa'udziba fi qabri, dia pun diadab dalam kuburnya. Ini yang ditimpa nih, apa yang dipotong nih? Bajukah, tubuhkah, kulitkah, dan sebagainya. Ini kan masih umum. Kenapa umum? Karena disebutkan dalam teks hadis ini, kanu idza asabahumul baulu qata'u ma asabah. Umum sifatnya, apa saja yang kena air kencing. Kalau sempat kena kulit, tangan, potong tangan, kan kacau tuh. Lalu qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, qala Mansur, berkata Mansur, ya. Mansur ini Ibnul Mu'tamir, ya. Tabaqah kelima, thiqatun thabatun, an Abi Wa'il. Siapa Abi Wa'il ini? Syaqiq bin Salamah Al-Kufi. An Abi Musa Al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais ibn Sulaim Al-Haddar Al-Kufi. Fi hadzal hadits qal jildi ahadihim, kulit salah seorang di antara mereka. Wah, kulit. Kena kulit, dipotong kulit. Gimana tuh? Wa qala Asim, berkata Asim, ya. Asim ibnu Bahdalah Abu Bakar Al-Kufi, an Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, an Abi Musa Al-Ash'ari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal jasadi ahadihim, tubuhnya salah seorang dari mereka. Wah, ini kan ngeri nih. Terpotong tubuh, kena tubuh, dipotong waktu kena kencing. Kena kulit, dipotong kulit. Ya kan? Wal hadis, ya. Kita lihat bagian akhirnya. Ketika Rasul mengatakan tadi apa? Kata sahabat tadi, unzuru ilaih. Kan ada tuh, tengoklah kepadanya tuh, kepada Nabi Muhammad. Itu ta'ajjubun wa inkarun, wa hadza la yaqa'u minas sahabi fala'allahu kana qalilal ilmi. Bisa jadi, ya, yang diucapkan sahabat ini muncul karena sedikitnya pengetahuan mereka tentang perkara tersebut, atau mereka baru masuk Islam. Jadi muncul ungkapan keheranan tersebut. Nah, mustahil itu muncul dari sahabat secara serta-merta, ya, mereka mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya di sini karena mereka itu sedikit waktu itu pengetahuan mereka tentang perkara tersebut. Maka Nabi mengatakan, ya, ada seorang laki-laki dari Bani Israel, itu diazab oleh Allah, ya. Kenapa? Bisa babi, akan ada tuh sahibu Bani Israel, ay wahidun minhum bisa babi tarki tanazzuhi minal baul halal baul. Ada satu orang dari mereka dengan sebab meninggalkan
menjaga diri dari kencing ketika dia kencing. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ketika dikatakan qata'u ma di situ, kan ada kata-kata jildun, ada jasad. Ketika yang terkena kencing itu adalah sesuatu itu di hadis yang di bawah disebutkan kulit dan tubuh. Nah, pensyarah Sunan Abi Dawud itu lebih cenderung kepada pakaian. Qata'u asmatu as-saub, pakaian. Kenapa pakaian? Yang pertama ya, riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang ungkapan pakaian. Nah, jadi pakaian. Jadi di situ menunjukkan pakaian. Kemudian kulit di situ kan ada mengenai kulit. Apa maksud kulit di situ? Satu jenis kulit atau jenis-jenis kulit yang mereka biasa gunakan sebagai pakaian. Itu dia. Jadi kulit di situ maksudnya pakaian kulit. Kalau kena pakaian kulit dipotong. Kalau kena sesuatu yang dipakai dipotong. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Kemudian kan di situ ada tadi perkataan jasad ya. Jasad salah seorang di antara kalian. Nah, gitu. Namun riwayat yang menggunakan kata-kata jasad itu dibawakan oleh Asim ibnu Bahdalah ya. Ibnu Bahdalah namanya tadi siapa? Kunyahnya Abu Bakar Al-Kufi, ahadu al-qurra'is sab'ah, salah satu daripada ahli qiraat yang 7. Tapi kata Imam Daruqutni ketika dia berbicara tentang hadis ya, dari hafalannya fi hifdhihi syai'un, pada hafalannya ada sesuatu yang bermasalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi Imam Bukhari lebih membawa pengertian yang dipotong itu adalah pakaian berupa kulit dan sebagainya ya, seperti itu. Sedikit lagi Pak, sabar menahan ngantuk kan. Innallaha ma'as sabirin. Ini kan mana kemarin apa tak? Masih ingat? Hah? Gak ingat. Ini dia qala Ahmad Al-Malwi ya. Qala Ahmad Al-Malwi ada? Ada Pak? Ahmad Al-Malwi. Namanya itu Syihabuddin Ahmad bin Abdul Fattah bin Yusuf Al-Malwi. Meninggal tahun 1181 Hijriah. Nah, itu dia. Dapat. War-Rahmanu, dan adapun kata-kata dari nama Allah Ar-Rahman, ablaghu minar rahim. Lebih ya, lebih banyak daripada kata-kata rahim. Maknanya itu lebih umum daripada kata-kata rahim. Jadi war-Rahman ablaghu minar rahim. Jadi yang namanya Ar-Rahman itu lebih umum daripada kata-kata rahim. Lianna, atau boleh kita katakan Ar-Rahman itu lebih detail ya, lebih terperinci daripada Ar-Rahim. Lianna ziyadata ahadil muttafiqain ya. Lianna ziyadata ahadil muttafiqain, karena bertambahnya
satu dari dua perkara yang serasi, yang sesuai, yang bersepakat. Ishtiqaqan wa naw'iyatan, pada asalnya, pengambilannya atau macamnya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama-sama bersumber dari kata rahima, ya kan? Ra, ha dan mim. Tapi Rahman lebih banyak hurufnya dari Rahim. Rahman ada 5, Rahim ada 4. Kan bertambah tuh, ya kan? Maka tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan yang banyak hurufnya, ya, menunjukkan di atas bertambahnya makna dari kata tersebut. Lianna ma'nahu, karena sesungguhnya makna daripada Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Al-mun'imu al-haqiqi al-balighu fi rahmati ghayatahu. Itu dia. Yang memberi nikmat yang hakiki, pemberi nikmat yang hakiki, ya. Al-baligh, yang menyampaikan, fi rahmati, pada rahmat, ghayatahu, pada puncak rahmat. Itu Ar-Rahman. Jadi makna Rahman itu zat yang menyampaikan rahmat itu sampai puncaknya, batas akhir rahmat. Wadzalika, dan itu makna la yasduqu ala ghairi ta'ala, tidak benar pada selain Allah Ta'ala, hanya Allah saja. Bal rajjaha ba'dhuhum alamiyatah, bahkan sebahagian mereka telah merajihkan alamiyatahu, sifat alam Allah Ta'ala. Itu dia, sifat alam Allah Ta'ala. Apa itu? Alam itu satu nama yang yuj'alul mawdu' alladhi yusamma bihi makhsusan. Jadi satu nama yang dijadikan objek yang dinamakan dengannya itu tertentu untuknya saja. Jadi kalau sudah kata-kata Rahman, maka hanya Allah saja, itu tak ada yang lain. Itu namanya sebagian ulama mengunggulkan alamiyatahunya tadi, sifat alam Allah. Jadi Rahman itu hanya untuk Allah saja, tidak ada yang lain. Maka dalam Quran itu apa? Kalau Rahman cuma Allah, kalau Rahim Rasul bisa, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dia. Walamma dalla 'ala jalailin ni'am wa usulihi, maka tatkala dalla, telah menunjukkan sifat Rahman atas jalailin ni'am, yang besar-besar daripada nikmat, wa usuliha, dan pokok-pokok daripada nikmat, maka dzukira ar-rahim, atau dzakara ar-rahima, Allah menyebutkan akan nama ar-rahim. Liyatanawala ma daqqa wa latufa, supaya rahim itu, ya, tanawal, mencapai, ya, memperoleh sesuatu yang daqqa, halus, wa latufa, dan lembut. Liyakuna katatimah, supaya jadilah rahim itu seperti penyempurna akan sesuatu. Jadi kita cukupkan dulu, ya, satu perkataan saja tentang apa itu Rahman, apa itu Rahim menurut Ahmad Al-Malwi. Kemarin apa itu Rahman, apa itu Rahim menurut Ahmad As-Sawi, ya kan? Apa itu Rahman, apa itu Rahim menurut As-Suyuti. Banyak pandangan ulama, ya. Baik, demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas hari Al-Kitab. Insyaallah kitab. Ustaz Rizki, saya start. Beli aja tak, belum barang.